Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? How have you been? Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian semua sehat walafiat. We'll begin our lesson in English with me, Mr. Bayhaki. Bapak hari ini akan menjelaskan tentang penggunaan cause and effect dengan menggunakan kalimat dengan preposisi using because of and due to. Nanti kalian akan lebih fokus penggunaan because of dan due to. Mungkin kalian masih ingat dulu waktu kelas 11 kalian juga pernah mempelajari cause and effect, dan hari ini kita fokuskan dalam tema kita yaitu penggunaan because of and due to. Sekarang Bapak sebutkan tujuan pembelajaran kita, yaitu agar kalian dapat memahami hubungan cause and effect antara because of and due to. Sekarang kita ingat-ingat lagi tentang cause and effect. Kalau kita bikin pertanyaan di sini, what is cause and effect? Cause is the reason why something happen. Kalau kita bikin pertanyaan apa yang disebut dengan cause and effect, ini yang pertama dulu cause-nya. Cause itu adalah alasan kenapa sesuatu terjadi. Example, misalnya I didn't bring my homework because I left it. Saya tidak membawa PR saya karena saya ketinggalan. Di sini ada cause. Cause itu adalah penyebab dan efek nanti adalah akibat. Nanti kalian analisis di sini yang mana penyebabnya. Sekarang kalau kita jelaskan yang kedua, effect is the result of something happens. Sedangkan efek itu adalah hasil dari sesuatu yang terjadi. Example, contohnya, I'm happy because today is my birthday. Saya gembira karena hari ini adalah ulang tahun saya. Di sini kalau kita sebutkan efeknya adalah I'm happy, saya gembira. Nah, dan ini hasil atau akibat dari sesuatu yang terjadi, yaitu ulang tahun saya. Sekarang kita lihat lagi penjelasan berikutnya. Nah, ini contoh. I made an A on my reading test. What caused this to happen? Sini ada gambar girl, dia memegang kertas dan ada kalimat saya mendapatkan nilai A dalam tes membaca saya. What caused this to happen? Apa penyebab dari yang terjadi itu? Kira-kira apa? Sekarang kalau kita lihat, I studied for my test. Karena saya belajar untuk tes saya. Karena dia belajar, maka dia mendapat nilai A. Ini bisa disebabkan karena saya belajar, artinya kan cause atau penyebab. Sekarang kalau kita lihat lagi di sini contoh dari efek. Efek tadi adalah result is something happen, atau akibat atau hasil dari sesuatu kejadian. Ini kalau kita lihat contoh ini, I have a test today and last night I forgot to study. What will the effect be? Saya akan mengadakan tes hari ini dan kemarin malam saya lupa untuk belajar. Nah, sekarang mungkin apa efeknya? Ini sudah disebutkan, I might fail my test. Efeknya mungkin saya akan gagal dalam tes saya. Mungkin dari dua buah kalimat tadi sudah bisa memahami tentang cause and effect. Next, how to write cause and effects in English.
bagaimana menulis cause and effect dalam bahasa Inggris. Biasa menggunakan frase berikut ini. Bisa menggunakan because of, due to, thanks to, owing to, as a consequence of, as a result of, etc. Atau yang lainnya. Nanti mungkin kalian temukan frase-frase yang tidak Bapak sebutkan di sini. Untuk sentence pattern atau rumusan sebab dan akibat dalam bahasa Inggris. Tadi kan ada sinyal would, dia harus ada sinyal would-nya sebagai penanda bahwa itu kalimat cause and effects. Yang bisa menggunakan tadi due to, because of, thanks to, owing to, dan lain sebagainya tadi. Ini rumusan yang pertama. Kalian letakkan sinyal would atau frase tadi harus mengikuti cause, harus mengikuti penyebab. Jadi sinyal would plus cause, misalnya because of, nanti disebutkan cause-nya atau penyebabnya. Because of artinya karena bla 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 bla, nanti plus effect ditambah efek atau akibat. Atau ini cause-nya di awal kalimat. Kalian meletakkan cause di awal kalimat dan efek di tengah kalimat. Efeknya ini. Yang kedua, efeknya ini kita letakkan di awal kalimat. Diletakkan di awal kalimat. Sama polanya seperti tadi, sinyal words-nya harus mengikuti cause. Misalnya due to plus cause, atau setelahnya penyebab. Atau dengan kata lain, efek di awal kalimat dan cause di tengah kalimat. Selanjutnya kita lihat contoh ini, examples of cause and effect. Nah, ini number 1, because of John's laziness, he did not pass the English test. Kalau diartikan karena kemalasan John, dia tidak lulus tes bahasa Inggris. Sini ada cause and effect, karena sebagai cause, dan ini efeknya. Karena kemalasan John, dia tidak lulus tes bahasa Inggris. Atau dengan kata lain, di sini sinyal press-nya dia menggunakan because of, lalu lagi cause-nya John's laziness, lalu lagi efeknya atau akibatnya he did not pass the test. Ya, contoh yang kedua mungkin mirip saja ini, dan kita balik ini. Kalau di atasnya cause di awal kalimat dan efek di akhir kalimat, sekarang efeknya di awal kalimat dan cause-nya di tengah kalimat. He failed the test due to his bad study habits. Dia gagal dalam ujian karena kebiasaan belajarnya yang buruk. Ini kalau kita balik artinya, misalnya karena kebiasaan belajarnya yang buruk dia gagal dalam ujian. Misalkan dibalik atau diletakkan cause-nya di awal kalimat, tapi ini contoh cause-nya di tengah kalimat. Sinyal press-nya due to, lalu lagi cause-nya his bad study habits, lalu lagi efeknya he failed the test, Number 3, as a result of the rain we cancelled the picnic. Ini sama, cause-nya di awal
kalimat. Akibat hujan kami membatalkan piknik. Kalau kita simpulkan, sinyal would-nya atau sinyal phrase-nya as a setup. Lalu lagi cause-nya atau penyebabnya the rain, hujan. Lalu lagi efeknya kita membatalkan piknik. Mungkin kalau kita simpulkan gara-gara hujan kita membatalkan piknik. Kalau di sini akibat hujan kita membatalkan piknik. As a result of rain, we cancel the picnic. Ini contoh-contoh dalam menggunakan cause and effect. Mungkin di kelas 11 dulu kita pernah juga, mungkin masih ingat pelajaran ini. Karena fokus kita penggunaan because of dan due to, nanti Bapak jelaskan yang lebih lanjut tentang because of dan due to. Sekarang kita ke penggunaan because of dan due to. How using because of and due to. Because of and due to ini kalau diartikan sama, karena. Nanti aplikasinya yang mungkin berbeda. Di sini kita lihat dulu ada persamaan. Maksudnya persamaan because of and due to. Because of and due to, because of and due to atau karena, bisa diartikan karena kalau bahasa Indonesia ini merupakan preposisi. Jadi kalimat ini preposisi. Kalau dia preposisi atau kata depan, dia harus diikuti oleh noun. Jadi setelah because of ini harus noun atau benda atau noun phrase. Ini. Because of and itu merupakan preposisi kata depan sehingga harus diikuti oleh noun atau kata benda. Keduanya menunjukkan alasan dan berarti sebab akibat. Jadi persamaannya itu yang pertama dia harus diikuti oleh noun phrase karena ini menunjukkan alasan, jadi dia bisa digunakan untuk kalimat sebab akibat. Sekarang ada perbedaan, tentunya perbedaan dalam kalimat bahasa Inggris. Because, maksudnya because of, bisa berada di awal dan di tengah kalimat. Jadi kalau kamu menggunakan because of tadi, kamu bisa menggunakan kalimat untuk kalimat yang di awal ataupun di tengah kalimat, terserah kamu menggunakan. Misalnya, karena harinya hujan kami membatalkan pertemuan. Dan kalau kamu balik, misalnya kami membatalkan pertemuan karena harinya hujan. Nah, itu kamu bisa menggunakan kalimat yang menggunakan because of untuk kedua buah kalimat. Sedang untuk due to tidak bisa di awal kalimat. Jadi kalau kamu menggunakan kalimat due to ini harus kalimat di tengah. Harus kalimat yang di tengah, bukan kalimat yang di awal. Jadi harus efek dulu baru cause-nya. Tapi kalau nya because of itu kamu bisa untuk cause-nya di awal atau di tengah kalimat. Contohnya, yang pertama because of. Nah, ini because of the cold weather we stayed at home. Karena cuaca dingin kita tinggal di rumah. Jadi because of-nya digunakan di awal kalimat atau cause-nya di awal. Sedangkan yang kedua, nih, menggunakan due to. We stayed at home. Nah,
due to the cold weather. Karena due to ini tidak bisa di awal kalimat, jadi letakkan di tengah kalimat. We stayed at home due to the cold weather. Kita tinggal di rumah karena cuaca dingin. Jadi efeknya dulu atau akibatnya dulu, baru penyebabnya kalau menggunakan due to. Tapi kalau nya because of tadi, kamu bisa di awal kalimat. Nah, sekarang contoh yang menggunakan due to, tapi di sini Bapak anggap salah. Due to the cold weather we stayed at home. Nah, ini pas atau salah. Kalau diartikan karena cuaca dingin kita tinggal di rumah, ini due to-nya salah. Kenapa jadi salah? Karena diletakkan di awal kalimat. Harusnya due to tadi di akhir kalimat. Jadi kan kamu bisa sudah menyimpulkan penggunaan due to dan because of. Kalau because itu terserah mau di awal kalimat atau di tengah kalimat. Tapi kalau due to, kamu harus meletakkannya di tengah kalimat, tidak bisa di awal kalimat. Jadi kalau seperti ini dianggap kalimatnya salah secara grammar, maksudnya lah. Selanjutnya ini because of di tengah kalimat. We stayed at home because of the cold weather. Kita tinggal di rumah karena cuacanya dingin. Ini menggunakan because of dan diletakkan di tengah kalimat. Mungkin secara fokus kalian belajar because of tadi dan due to, sudah bisa disimpulkan because itu bisa digunakan untuk di awal kalimat dan di tengah kalimat, dan untuk due to harus di tengah kalimat. Itu saja kesimpulannya, simple. Mungkin ini saja penjelasan dari Bapak. Untuk selanjutnya nanti untuk tugas Bapak lampirkan di Google Classroom nanti, dan juga bisa di WA group. Nanti Bapak share atau kalian lihat di WA group atau Google Classroom. Selamat bekerja, good luck.